Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan menceritakan kisah horor lagi, yang dimana di sini gue akan menceritakan 4 orang yang bekerja di hutan sebagai penebang kayu ya. Jadi sebelum melanjut ke ceritanya, langkah baiknya kalian matikan lampu dan peluk erat-erat guling kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, gasken bro. Jadi ini cerita temanku yang diceritakannya ke aku. Jadi begini ceritanya. Temanku dulu pernah bekerja di hutan, nebang pohon. Namanya bekerja kayu gitu, ya sudah pastilah di dalam hutan. Di hutan itu macam-macam pengalaman seram. Melihat penampakan lah, mendengar suara yang aneh-aneh lah, pokoknya banyak di hutan. Di hutan itu tinggal di pondok teman. Ada 3 orang, jadi 4 semuanya dengan temanku. Pernah suatu malam dia mau berburu payau, jadi dia pergi sendirian sambil bawa senapang penabur yang dipinjam dari omnya. Banyak katanya payau di sana. Hutannya masih rimbun, jadi banyaklah binatangnya. Pas dia nih lagi jalan keliling mencari mangsa, tiba-tiba ada suara kresek-kresek sama suara kayak dahan ranting patah. Jadi sembunyi ya temanku nih sambil mengintip. Sekalinya ada 2 ekor payau lagi nyari makan di bawah pohon besar. Jadi temanku ini langsung kesenangan kan karena dia lihat payau, jadi ada hasil buru-burunya malam ini. Disiapkannya lah senapang penabur yang dibawanya itu. Dibidiknya bener-bener kan, tapi kok nggak kelihatan payaunya. Jadi saking kesalnya menyumpahlah temanku ini, sialan baru mau dibidik hilang sudah payaunya. Tapi pas dilihat langsung nggak pakai teropong, ada aja masih payaunya di bawah pohon itu. Jadi pas dilihatnya masih ada siap-siap lagi kan, temanku ini mau menembak. Pas dibidiknya payaunya ngilang lagi. Jadi marah-marah lah temanku ini, kenapa ini, rusak atau apa skopku ini. Digoyangkannya senapangnya itu, habis itu dibidikin lagi. Nah akhirnya bagus, udah kelihatan payaunya. Jadi langsung semangat temanku ini kan, mau nembak. Sudah kira-kira sip bidikannya, mau ditembaknya sudah. Kenapa tiba-tiba payaunya ngilang. Ngerasa kehilangan target yang dibidiknya, langsung dilihat nggak pakai bidikan lagi, tapi masih ada payaunya di situ, malahan bertambah 3. Pas temanku ngelihat payaunya tambah, jadi dideketin lah payau ini biar lebih enak ditembaknya. Pas kira-kira standnya sudah sip, dibidiknya lagi payaunya. Kata temanku udah jelas kelihatan mana payau yang besar-besar. Jadi itu dipilihnya. Yang mana yang paling besar di antara 3 payau itu. Kira-kira sudah dapat target yang paling besar, siap sudah mau menembak. Pas mau ditembak, tiba-tiba langsung berkabut putih tebal, saking tebalnya nggak kelihatan payaunya, ketutupan asap tebal tadi. Jadi temanku ini bingung kok kenapa ada asap kabut gini. Apa ada orang yang bakar hutan di daerah sini. Ngerasa kehilangan payaunya, didekatinya tempat payau berkumpul tadi. Dikibas-kibas asap kabut tadi biar dia bisa ngelihat. Pas sudah menipis asap kabutnya, ada masih payaunya di situ. Cuma yang bikin temanku terkejut dan ketakutan, di atas punggung payau itu ada wanita duduk pakai baju kerjaan. Nggak pakai hitung 1 2 3 lagi, temanku itu langsung lari sambil teriak, "Hantu!" Sampai di pondok dia langsung masuk ke dalam kelambu, nggak berbunyi lagi. Teman yang sepondok itu pun bingung lihat teman yang lari yang anjing kejut gaso. Sampai di pondok dia langsung masuk ke dalam kelambu, nggak berbunyi lagi. Teman yang sepondok itu pun bingung lihat temannya lari yang terbit-birit sampai ke pondok langsung masuk ke dalam kelambu. Jadi temannya ini heran semua ngeliat kelakuan dia yang aneh. Jadi ditanyalah temanku tadi, "Kamu kenapa lari terbirit-birit sampai pondok langsung masuk lambu?" Disaut temanku, "Gimana aku nggak lari? Aku ngeliat di atas payau buruanku ada wanita berbaju kerajaan sedang duduk di atas payau buruanku." Mendengar cerita temanku itu, langsung semuanya ketakutan dan masuk ke dalam kelambu yang sama. Besoknya pas sudah sore kira-kira jam 5-an, jadi kembalilah teman-temanku itu dari tempat kerjanya ke pondok sekalian mau mandi. Kan di dekat pondoknya itu ada kolam bekas galian tambang emas. Sampai di pondok masing-masing, mereka ngambil gayung sama handuknya mau mandi ceritanya. Jadi jalanlah temanku itu dengan teman-temannya ke kolam tempat mereka mandi. Sampai di kolam, mandilah teman-temanku itu. Tapi ada satu yang belum mandi, malah balik ke pondok ngambil pancing, rupanya mau mancing. Jadi di kolam itu emang banyak ikannya. Temannya sudah selesai semua mandi, temanku masih sibuk menggali tanah cari cacing untuk umpan pancing.
Jadi kata temanku yang lain, kami ke pondok duluan ya. Jadi disahut temanku, iya balik duluan aja, aku mau mancing sebentar. Bosan makan Indomie aja. Jadilah balik mereka semua, tinggal dia sendirian mancing temanku itu. Masang umpan di pancingannya, lalu ditaruhnya di kolam itu. Asik-asik mancing, tiba-tiba kayak ada orang katanya di sampingnya temanku itu. Jadi temanku tuh menoleh ke samping, dimana dia ngerasa kalau di situ ada orang. Pas dia noleh, langsung terkejutlah dia, langsung mau teriak, tapi nggak bisa katanya ada wanita. Ada wanita katanya, lihatnya duduk di atas temposo sambil ketawa. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu apa itu temposo, jadi itu semacam gundukan tanah yang tinggi itu. Dan kata orang-orang di sini itu rumah hantu. Mukanya jelek, bertaring lagi. Nggak pakai hitung lagi, langsunglah temanku ini lari. Saking ketakutannya dia nggak sadar kalau dia belum mandi. Pancingannya langsung ditinggal. Untung masih pakai handuk dan pakai celana, jadi enak buka handuk langsung lari. Jadi terpaksalah dia nggak jadi mandi. Habis makan minum kopi dan ngerokok, temanku ini gelisah banget. Kan menggaruk-garuk badannya, ternyata dia kegatalan, nggak mandi seharian, jadi gatalan lah temanku ini. Kalau matang kayu itu kan berdebu bekas potongan singso, jadi kegatalan lah temanku ini. Mau nggak mau mandi malam pakai air hujan yang mau kami tampung di room untuk masak, minum, habis semua dia pakai buat dia mandi. Besoknya temanku and the gang nggak kerja, jadi santai-santai ngopi, ngerokokan sambil bercerita. Nggak lama ada orang lewat berdua, anak-anak dengan orang tua. Jadi kami tegur dengan temanku. Kata temanku, mau kemana pak? Jadi dijawab sama orang tuanya, mau ke situ nak, sambil menunjuk pohon besar yang ada di dekat pondok mereka. Disahut lagi sama temanku, oh mau nebang pohon itu kah? Dijawab lagi, iya dari dulu mau nebang, cuman gak sempat, sekarang baru ada waktu. Disahut temanku, oh iya pak, singgah dulu sini pak, minum kopi. Disahutlah lagi dengan orang tua itu, iya terima kasih tapi nanti aja setelah nebang pohonnya, kata bapak tadi. Iya, dijawab lagi, iya pak, hati-hati ya pak. Iya, kata orang tua itu sambil berjalan ke pohon yang ditunjuknya. Lagi asik-asiknya temanku dengan gengnya ya kan bercerita, kedengaran suara singso. Nggak lama, kira-kira 15 menitan terdengar suara pohon tumbang. Berarti rebah sudah pohon yang ditebang orang tua tadi. Jadi mereka lanjut aja cerita mereka. Tiba-tiba ada suara orang teriak minta tolong. Jadi temanku dengan gengnya tuh buru-buru lah keluar pondok ngeliatin siapa yang teriak minta tolong. Nggak lama ada anak-anak yang berdua orang tua tadi lari datengin kami. Jadi ditanyalah sama temanku, kenapa kamu lari sambil teriak? Jadi nyahutlah anak itu, anu om, bosku ketimpa pohon katanya. Nyahutlah temanku, astagfirullah, ayo kita ke sana. Jadi buru-burulah mereka, anak-anak itu dengan temanku dan gengnya ke tempat orang tua yang ketimpa pohon itu. Gak lama sampai terdengar suara orang tua itu teriak-teriak kesakitan. Jadi ditanyalah temanku, kenapa pak, apanya yang sakit? Disahuti dengan orang tua itu gak jelas omongannya. Gak ngerti temanku apa yang diomongin sama orang tua itu. Pokoknya orang tua itu teriak-teriak terus tapi gak jelas apa yang diteriakinnya. Kalau dilihat orang tuanya gak ada luka sedikit pun dan darah pun gak ada diperiksai. Gak ada yang patah-patah juga, tulangnya masih bagus-bagus aja dilihat. Tapi entah kenapa orang tua itu terus-terus teriak kesakitan. Jadi inisiatiflah salah satu dari mereka untuk azan. Siapa tahu habis azan orang tua itu berhenti teriak-teriak. Jadi berdirilah salah satu dari mereka, berdiri ngeliat kiri kanan untuk mencari posisi azan dan menghadap kiblat. Gak lama setelah beberapa detik selesai azan, orang tua itu pun berhenti teriak-teriak. Alhamdulillah, kata mereka serempak. Diperiksalah orang tua itu sama temanku. Dan udah tenang, matanya udah pejam dan berhenti teriak. Tapi kata temanku, berhenti juga dia bernafas. Meninggal saat itu juga orang tua itu. Jadi menangis anak buahnya orang tua tadi ngelihat bosnya meninggal. Jadi kata salah satu dari mereka, udah nggak usah nangis, turun aja dulu ke kampung, kabari orang di kampung, suruh kesini bawa mobil untuk ngangkut jenazahnya bosmu. Jadi baliklah anak tadi ke kampungnya. Temanku ini dengan gengnya nungguin jenazahnya, namanya di dalam hutan pasti banyak nyamuk. Daripada kenyamukan di situ, baliklah salah satu dari mereka ke pondok. Sampai di pondok, dia langsung ngambil penutup untuk nutupin kayak mayatnya dan parang. Habis itu balik lagi ke pulang ke tempat jenazah tadi. Sampai di TKP, langsunglah temanku ini nyari kayu yang besar sekaya pergelangan tangan. Ditebang kayunya baru dibuang ranting dan daunnya.
Dipotonglah kayu tadi kira-kira panjang 2 meteran. Diangkat jenazah orang tua tadi, baru diangkat pakai kayu yang mereka buat tadi, dibawalah pelan-pelan. Dibantu dengan yang lainnya sudah selesai diangkat, dikasih penutup tadi dan dikencangkan. Baru dipikulnya, 2 di belakang, 2 di depan, dibawa ke pondok. Sampai di pondok, ditaruhlah jenazah itu pas di tengah-tengah pondok. Tinggal nungguin orang kampung datang dan jemput jenazah orang tua itu. Lama nunggu, akhirnya datanglah orang kampung, 2 mobil ngambil jenazah tadi. Selesai diambil, nggak terasa udah sore, kata temanku. Siap-siaplah mereka mau mandi kan, karena udah sore juga, tapi nggak berani lagi. Temanku satu tadi sendirian, trauma akibat ngeliat hantu wanita yang duduk di atas temposo atau gundukan tanah. Gak lama kembalilah temanku ini dan gengnya kan habis dari mandi. Masuklah mereka ramai-ramai untuk makan malam. Ada yang masak mie, ada yang goreng ikan, ada yang buat kopi. Setelah selesai makan, duduklah mereka sambil bercerita dan ngopi asik-asik. Asik-asik bercerita, tiba-tiba ada suara orang yang berteriak memanggil. Woi, suara orang yang memanggil itu. Jadi kata temanku ini, siapa yang manggil? Nggak ada yang manggil, salah satu dari mereka nyahut. Disahutlah oleh temanku lagi, tadi ada suara yang manggil. Jadi ada satu orang di dalam kelambu nyahut. Katanya emang ada suara orang manggil. Gak lama terdengar lagi suara yang manggil tadi. Jadi karena penasaran keluarlah mereka dari pondok berempat. Gak lama ada lagi suara yang manggil 2 kali. Oi, oi. Dicarilah sumber suara tadi sama mereka. Tertujulah mata mereka ke atas pohon kayu yang sudah ditebang. Lalu mereka melihat orang tua yang meninggal pagi tadi. Jadi saking ketakutannya, mereka kaburlah masuk ke dalam pondok mereka lagi. Pas sudah di dalam pondok, ada cahaya terbang kayak obor masuk ke dalam pondok lewat atas hubungan atap pondok. Langsung gak aba-aba lagi, masuklah mereka ke dalam kelambu. Mau sembunyi di mana lagi kalau bukan di kelambu. Malam besoknya gangguannya makin parah. Selesai bekerja, kembalilah mereka ke pondok, mandi dan makan-makan. Duduklah mereka berempat sambil bercerita. Gak lama ada lagi suara orang teriak 2 kali. Oi, oi. Tapi makin lama makin ramai suaranya itu, kata temanku. Kok makin lama makin ramai? Jangan-jangan ada orang yang mau merampok kita. Dengar salah satu dari mereka ngomong gitu, bangkitlah mereka semua siap-siap masing ngambil parang. Keluarlah mereka dari pondok itu sambil bawa parang nyari suara yang teriak. Pas ngeliat ke arah jalan, entah kenapa kata temanku, jalanannya langsung terang jadi kayak siang hari. Gak lama setelah itu muncullah puluhan ekor payau, banyak pokoknya kata temanku. Pas payaunya lewat di jalanan depan pondok, ada 2 wanita yang duduk di atas punggung payau. Tapi pas di tengah-tengah kerumunan payau itu, teriaklah salah satu dari mereka bilangin yang lain masuk ke pondok. Wanita yang duduk di atas payau itu wanita yang dilihat pas mau mandi dulu. Jadi bergegaslah mereka mau masuk pondok. Pas wanita itu sudah ada di depan pondok, tiba-tiba terbang melayang wanita berdua itu ke arah pondok. Turun pas di depan pintu pondok, kira-kira jarak setengah meteran. Yang aneh itu kenapa temanku ini dan yang lainnya gak lari, malah saling pandang-pandangan satu sama lainnya. Mulut gak ngomong tapi kayak bercerita. Rupanya saking takutnya pakai bahasa kalbu, gak bisa ngomong lagi. Gak lama 2 wanita itu ketawa nyaring, suaranya ngelengking. Mendengar suara ketawa nyaring, tersadarkanlah mereka berempat dari lamunan mereka. Sama aja kayak biasanya, gak pakai hitung lagi, langsung lari mereka berempat ini masuk ke dalam kelambu yang sama. Mereka ngira kalau sudah masuk ke kelambu berhenti suara wanita itu. Malah makin parah, makin nyaring malah suaranya. Tiba-tiba pondoknya itu digoyang-goyang. Sudah pondok tua digoyang-goyang. Gak lama runtuh nih kata salah satu dari mereka. Jadi di dalam kelambu itu masing-masing mereka nutupi muka sama telinganya dengan selimut. Saking takut akhirnya tertidurlah mereka berempat di kelambu kecil itu sambil berpelukan. Besoknya karena gak tahan dengan gangguan, pindahlah lokasi mereka ke tempat lain dan tamat. Oke guys, jadi segini aja ceritanya kali ini. Maafkan ya kalau nggak seram. Buat kalian yang ingin request, bisa request di kolom komentar. Thank you buat kalian yang udah mau dengar sampai habis. See you next time.